masalah tunjangan kinerja, Pak. Jadi kami ini jadi selama 11 tahun. Tunjangan kinerja kami 5 tahun tidak dibayarkan. Persis era Pak Nadiem Makarim. Dan ini terjadi kelalaian itu, maaf saya sebutkan, dari bagaimana progres pengecualian tukin itu dari Menpan, Menteri Keuangan, dari menteri kami sendiri yang mengusulkan, Sesnek, Menkumham, sampai tanda tangan Presiden. Bagaimana hanya satu jenis ASN yang tidak dapat tukin itu hanya ASN Kemendikbud waktu itu, Kemendikbud, menterinya Pak Nasir. Sedangkan 5 tahun zamannya Pak Nadiem, kami dapat tukin tapi tidak dibayarkan. Saya sudah melaporkan ke Ombudsman, ke BPK juga, Pak. BPK itu Juni 2024. Saya sebut apa jawaban BPK waktu itu? Mohon maaf Bu, saya tidak bisa menanggapi tentang Perpres 136 2018 karena ini bukan dokumen BPK. Itu adalah Perpres tunjangan tukin kami, dan kami berhak di sana. Ombudsman sudah mengeluarkan namanya maladministrasi Januari 2026. Tapi kementerian mohon maaf menolak melakukan pembayaran. Sudah ada juknis pembayarannya Permendikbud 49 2020 dan ini menjadi polemik kami. Saya sebagai masyarakat menganggap integritas itu harus dilakukan, bukan hanya masalah kerugian negara, tapi juga bagaimana kerugian masyarakat. Itu namanya integritas. Karena integritas ini kita melaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi menurut saya ya, mengatakan yang benar itu adalah benar dan berani melakukannya. Mengatakan salah itu adalah salah dan kita menjauhinya. Itu adalah prinsip saya. Makanya sampai sekarang saya pun juga masih membawa isu ini. Karena ini hak puluhan ribu dosen. Saya sangat mengapresiasi ketika tahun 2025 Presiden Prabowo menyatakan 1.000 triliun kerugian negara berhasil diamankan. Tapi tukin kami 10 triliun belum sampai sekarang juga terrealisasi utang negara. Kemudian menanggapi masalah pertanyaan Bapak pertama tadi, kenapa sampai sekarang PTN ini disuruh untuk mencari pendapatan? Karena PTN BU, PTN BH dikecualikan tukinnya. Mereka dianggap mandiri dengan mencari sendiri keuangannya. Padahal tukin hak dasar seorang ASN. Belum silakan buka bagaimana undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 pasal 80 PNS berhak mendapatkan tukin. Bukan opsional, itu hak mutlak. Sehingga dijamin kesejahteraan pendidik itu tanpa harus mereka terpecah belah mencari kesejahteraan yang lain. Oke, mencari kesejahteraan, tapi hak dasar inilah harus dipenuhi. Sekarang Pak, mana absen Satker 2025 dapat tukin. Sekarang yang terlihat adalah dosen BU PTNBH. Mereka pendapatan mereka jauh di bawah Satker. Bagi dosen muda-muda, maka dari sini saya seketika dikecualikan hak tukin kami, hak dasar kami ternyata banyak sekali dampaknya tentang pendidikan tinggi. Bukan hanya dosen tapi juga masyarakat. Beban UKT yang sangat tinggi akhirnya dibebankan kepada masyarakat. Padahal tukin itu adalah APBN yang harus membayarkan, bukan dari remunerasi, bukan dari UKT. Akibatnya apa? Kalau 2045 ini APK kita 60%, nggak mungkin tercapai. Masyarakat susah sekali kuliah dengan UKT yang mahal karena dosen tadi dibacakan tukinnya. Yang inilah menjadi permasalahan dasar. Kenapa? Karena ketika undang-undang itu dilanggar, maka keseimbangan itu akan hancur Pak pendidikan ini. Maaf saja Pak ditanggapi. Ya, datang ini menteri datang nih, Pak Menteri datang tukin ini hak kami ini anggaran. Posisinya seperti itu. Dan dia wajib menganggarkan sebenarnya. Wajib menganggarkan. Jadi nanti mudah-mudahan pertemuan ini selesai. Ya, Ibu bersurat kepada kami, nanti kami minta Pak Wawan kasih surat ke Menteri anggarkan. Ya kan? Karena itu wajib nggak bisa. Sekjen juga nggak bisa. Nah, Sekjen waktu itu Sekjen KPK bingung kan, Pak kami nggak pernah nganggarin Pak. Kenapa? Kami beda dengan ASN loh. Tahun 2019 Anda sudah jadi ASN. Sebelum-sebelumnya memang bukan di KPK itu. Sebelum-sebelumnya KPK itu bukan ASN, tapi 2019 Anda sudah jadi ASN. Jadi perlakuannya sama dengan perlakuan daerah lain. Gitu ya. Hanya oke. Saya bersurat kepada Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan jawab, yuk anggarkan. Selesai itu. Jadi kita kena masalah cuma setahun aja.
Ya, akhirnya selesai masalahnya. Menteri Keuangan jawab, karena dia nggak berani juga nggak jawab kan? Nah, itu hak. Jadi akhirnya masalah ini selesai. Jadi step itu harus dimulai dengan proses penganggarannya dulu. Jadi advokasinya sekarang penganggaran. Jadi nggak bisa langsung loncat, karena saya kebetulan di BPK dan tahu administrasi keuangan banyak kejadian seperti ini. Bahkan gaji pun hak kalau nggak dianggarkan nggak bisa dibayar gitu. Ya nggak bisa dibayar. Walaupun saya termasuk akademisi, kalau yang namanya hak, utang dan sebagainya tanpa anggaran pun harus dibayar. Tanpa anggaran harus dibayar. Jadi kalau saya presiden atau saya menteri, saya tahunya ada utang, nggak ada dipanya, maka saya bayar pakai dana BA99. Ya, dibuatkan dipanya pakai dana lain-lain, ya BA99. Ya posisinya. Karena saya punya diskresi untuk itu. Ini hak, utang, tapi nggak dianggarkan. Di bawah KPA dan sebagainya nggak bisa. Ya, di bawah harus penggunaan anggaran spesifik. Ya, begitu ya, Bu ya. Jadi ingat-ingat ya.